Oke, sekarang kita masuk di materi spektrofotometri UV vis, di mana pada materi ini kita akan belajar tentang alat yang bekerja pada panjang gelombang UV dan panjang gelombang visible. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat slide berikut ini. Nah, yang kalian pelajari adalah, target pembelajaran ini adalah peristiwa radiasi elektromagnetik. Nah, nanti kalau misalkan dia terbentuk suatu panjang gelombang atau suatu radiasi elektromagnetik, jadi di sini kalau misalkan saya punya radiasi elektromagnetik dan dia berbenturan dengan suatu materi, nah, maka akan terjadi sesuatu di materi tersebut. Terjadi sesuatunya apa nanti kita pelajari lagi. Lalu ada syarat utama senyawa yang bisa dideteksi oleh spektrofotometri UV vis. Ada cara penghitungan selektivitas dari spektrofotometri UV vis. Ada pengukuran absorbansi dan penurunan persamaan dari Lambert-Beer. Lalu ada efek dari solvent. Solvent itu pelarut yang akan digunakan untuk spektrofotometer. Lalu ada metode derivatisasi dari spektrofotometri UV vis. Dan materi terakhir penutupnya adalah aplikasi analisis obat dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Oke. Setiap hari kita melihat suatu warna. Nah, saya ambil contoh, jika kita mengamati warna biru di sini, pada dasarnya yang terserap adalah warna merah. Dan warna merah itu berada pada panjang gelombang 700 nanometer. Nah, panjang gelombang tersebut ini yang akan menentukan sifat dari gelombang tersebut. Kita lihat slide selanjutnya. Panjang gelombang ada berdasarkan dari panjangnya. Lalu di sini ada 10 nanometer sampai 10.000 nanometer. Nah, untuk panjang gelombang itu akan menentukan dari sifat cahayanya. Misal saya ambil contoh pada cahaya gamma. Cahaya gamma kalau di film Hulk ini yang menyebabkan mutasi genetik. Nah, cahaya gamma itu energinya yang paling besar karena dia memiliki panjang gelombang yang paling kecil, yaitu 0,001 nanometer. Lalu selanjutnya ada panjang gelombang X-ray. Panjang gelombang X-ray itu 0,01 sampai 10 nanometer. Di panjang gelombang ini, kalau misalkan kalian pernah lihat film Superman, itu yang bisa tembus pandang. Dan sering juga digunakan untuk deteksi ronsen atau kalau di bandara itu untuk keamanan bandara. Lalu selanjutnya ada panjang gelombang UV dan panjang gelombang visible atau cahaya tampak. Selanjutnya ada cahaya infrared dan yang paling terakhir adalah panjang gelombang yang disebut gelombang radio. Nah, karena kita berbicara dengan alat spektrofotometri UV vis, maka yang digunakan adalah interaksi suatu materi dengan panjang gelombang di daerah UV, yaitu panjang gelombangnya adalah 200 sampai 800. Dan di visible yaitu 400 sampai 800 nanometer. Nah, peristiwa absorbansi, radiasi elektromagnetik dan terbentuknya beta absorpsi. Nah, di sini ada sumber cahaya, di mana sumber cahayanya itu bisa berupa menghasilkan panjang gelombang UV atau menghasilkan panjang gelombang visible. Panjang gelombang UV 200 sampai 400 nanometer dan visible 400 sampai 800 nanometer. Nah, apa yang terjadi apabila suatu
cahaya mengenai dari suatu materi, cahaya tersebut akan diserap. Nah, pada tingkat molekul, penyerapan tersebut akan meningkatkan energi dari elektron. Elektronnya akan naik dari orbital 1 ke orbital atasnya. Sebagai di kimia dasar kalian sudah pernah belajar konfigurasi SPDF. Nah, ini kalau misalkan dia tingkatannya energinya akan naik ke tingkatan energi selanjutnya. Nanti energi yang dia diserap maka akan menyebabkan pengurangan energi. Saya ambil contoh. Kalau misalkan saya punya energi 5, sumber cahayanya itu 5, lalu setelah itu diabsorpsi 2, berarti yang ditransmisikan menjadi 3. Yang diabsorpsi itu diserap, ditransmisikan itu yang diteruskan. Oke? Nah, nanti dari alat tersebut akan ada detektor, akan ada deteksi. Nah, deteksi yang dideteksi ini adalah nanti yang 3 ini. Jadi dari sana itu yang disebut transmisi. Transmisi itu melanjutkan, absorpsi itu menyerap. Ya kalau misalkan, nah masalahnya dari suatu materi tersebut dia menyerap spesifik panjang gelombang tertentu karena tingkat energinya itu tadi. Nah sebagai contoh kalau misalkan ada spektra seperti ini, awalnya materi tersebut tidak menyerap panjang gelombang. Lalu setelah itu dia akan menyerap pada panjang gelombang tertentu dan akan datar lagi. Nah, ini adalah panjang gelombang lambda satuannya nanometer dan yang ini berupa absorbansi. Ingat pada spektra itu sumbu Y-nya merupakan tanggap detektor. Tanggap detektor itu tergantung dari alatnya. Kalau alatnya spektrofotometer UV-Vis, sumbu Y-nya absorbansi atau transmitan. Dan sumbu X-nya kalau misalkan bentuknya spektra itu pasti panjang gelombang. Kalau misalkan yang di sini adalah sumbu X-nya itu merupakan kadar, nanti yang diperoleh adalah kurva kalibrasi. Seperti yang pertemuan sebelumnya. Nah, spektrofotometer UV-Vis ada hubungannya dengan bucin. Kalau misalkan kalian lagi ada yang bucin di sini, pada saat bucin, bucin adalah suatu keadaan di mana kalian WA berkali-kali dan dibalasnya 1 kali. Nah, ini adalah kalian pada saat bucin. Nah, ini adalah proses di saat kalian menerima balasan dari WA. Yang ini adalah bucin selanjutnya. Oleh sebab itu, bucinlah dengan cerdas. Pilihlah jam di mana dia selalu membalas. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian punya interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi, maka akan terjadi absorpsi. Absorpsi itu diserap, dan dilanjutkan sebagian. Lalu ada namanya emisi. Emisi itu dia akan energinya akan diserap. Lalu setelah itu turun. Pada saat turun itu dia akan berfluoresen atau menghasilkan emisi. Ada yang direfleksi, itu yang dipantulkan. Dan ada yang dihamburkan. Sebagai pengetahuan untuk yang emisi, refleksi, absorpsi, emisi, dan penghamburan itu menggunakan hukum Lambert-Beer. Dan yang untuk refleksi menggunakan hukum namanya Kubel-Kammang.
nanti hukum Lambert-Beer akan dipelajari di sini. Kuppel-Kammang nanti saya akan singgung-singgung sedikit, jangan banyak-banyak. Nah, untuk syarat senyawa yang bisa dideteksi dengan spektrofotometer UV vis adalah yang memiliki gugus kromofor dan gugus auxokrom. Gugus kromofor adalah gugus yang bertanggung jawab terhadap warna. Cirinya memiliki senyawa aromatis dan pasangan elektron bebas. Nah, untuk senyawa aromatis kalian sudah dipelajari di kimia organik, di mana senyawa aromatis merupakan senyawa yang memiliki resonansi elektron. Biasanya yang diambil contoh adalah senyawa benzen. Nah, dia elektronnya terus-menerus beresonansi sehingga penggambarannya benzen seperti ini. Nah, untuk gugus auxokrom adalah gugus yang menghasilkan dia akan meningkatkan warna. Jadi apabila ada senyawa yang kurang dia berwarna, maka akan ditambahi oleh gugus auxokrom tersebut. Nah, untuk senyawa aromatis sendiri itu ada aturannya, aturan Huckel namanya. Kalian bisa baca lagi di materi kimia organik bab aromatis. Nah, ini adalah contoh senyawanya. Apabila ada transisi P ke P aksen, maka di sini kromofornya adalah CH. Dia mampu menyerap panjang gelombang 120 sampai 135 di mana merupakan daerah vakum UV. Nah, yang bisa dideteksi alat adalah mulai dari 200 di sini. Adalah gugus S rangkap di mana nanti dia bisa menyerap panjang gelombang 200 sampai 240 dan ini merupakan daerah UV. Lalu kalau ikatan rangkap di sini ada banyak, kalian bisa lihat. Dan benzen itu bisa menyerap pada panjang gelombang 200 sampai 230 sampai 270 dan nanti tergantung macam-macam substituennya. Nah, untuk selektivitas dalam materi ini adalah selektivitas itu pengertiannya adalah kemampuan suatu metode analisis untuk mendeteksi analit dalam campuran. Nah, selektivitas ini diambil dari kata seleksi. Jadi harus ada yang dipisahkan. Kalau spesifisitas adalah kemampuan metode analisis untuk mendeteksi analit dalam campuran. Jadi kalau yang ini dia mendeteksi tunggal dalam campuran, hanya bisa mendeteksi saja. Kalau yang ini dia bisa mendeteksi dan bisa membedakan dengan campurannya. Metode yang selektif pasti spesifik, tapi kalau spesifik belum tentu selektif. Untuk salah satu cara mengukur selektivitas adalah dengan mengukur interferon. Interferon itu dibuat dengan perbandingan campuran antara analit dan pengganggu atau senyawa lain 1:1, 1:10, dan 1:100. Nanti hasilnya didapatkan absorbansi campuran dikurangi dengan absorbansi analit dibagi absorbansi analit, di mana hasil persyaratannya adalah maksimal 5%. Apabila lebih besar dari 5%, maka senyawa tersebut dikatakan tidak selektif. Nah, untuk yang ini adalah campuran A. Apabila dia senyawanya sendiri, dia akan memisah. Tapi apabila dicampurkan, maka akan menumpuk. Nah, pada saat tertumpuk seperti ini,
ada berbagai macam cara untuk memisahkannya, antara lain dengan preparasi analit, dengan isolasi, atau dengan metode kurva derivatif, atau senyawanya direaksikan dengan suatu senyawa lain sehingga dia membentuk gugus baru yang sangat berbeda jauh spektranya dengan senyawa yang sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk pengukuran absorbansi itu menggunakan ukuran Lambert-Beer. Nah, pada dasarnya cahaya itu yang kita lihat, cahaya putih itu terdiri dari berbagai macam cahaya. Di mana nanti cahayanya tersebut kita bisa ambil warna merah saja, warna oranye saja, warna biru saja. Nanti ini ada alat di spektrofotometri UV yang namanya monokromator. Jadi dia bisa mengambil satu alatnya tersebut. Nanti apabila satu panjang gelombang yang tunggal ini mengenai dari suatu energi, maka akan menyebabkan eksitasi. Di mana apabila dia tereksitasi akan terbentuk fenomena namanya absorbansi, dan apabila dia teremisikan akan terbentuk fenomena fluoresensi. Bagi yang belum tahu fluoresensi, kalau misalkan kalian beli bintang-bintang terus ditaruh di atas, nah biasanya kalau dimatikan lampunya nyala, nah itu akan disebut fenomena emisi. Jadi ada lompatan elektron dari posisi awal, atau di sini dikenal dengan istilah ground state. Kalau dia tereksitasi, dia akan menyerap panjang gelombang. Di sini. Nah, apabila dia sudah mencapai paling puncak, dia akan turun. Pada saat turun, senyawa-senyawa yang eksitasinya itu sangat lambat, emisinya sangat cepat, tidak akan menghasilkan panjang gelombang, tidak akan berpendar, tapi kalau turunnya perlahan dia akan berpendar. Saya ambil contoh lagi, kalau misalkan kalian punya kotak lalu ini dikasih CD, lalu kalian mainkan sudutnya di sini, maka di bawahnya sini akan terlihat gambar pelangi. Nah, warna pelangi tersebut yang merupakan dari cara pemilihan panjang gelombang. Kalau kalian mengambil satu panjang gelombang tertentu, kurang lebih seperti itu caranya. Nah, setiap senyawa itu memiliki spektra yang khas, di mana tingkat spektranya itu akan menentukan senyawanya tersebut. Nah, kalau misalkan tadi kebucinan seseorang itu akan menunjukkan tingkat orangnya siapa. Misal si A bucin sama si B, itu spektranya balasnya akan jamnya beda dengan si B yang bucin dengan si A, yang si B yang bucin dengan si C. Maka dia akan membalasnya waktunya beda. Kalau waktunya membalasnya bersama-sama, nanti akan terjadi perang dunia. Oke, ini fenomenanya tadi. Apabila dia bucinnya mulai membalas, akan terjadi eksitasi. Apabila bucinnya tidak membalas, maka akan datar-datar saja. Nah, selanjutnya ada di sini dikenal dengan hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer itu dikenalkan oleh Mbah Lambert dan Mbah Beer, di mana Mbah Lambert mengatakan bahwa proporsi cahaya yang datang, yang diserap oleh suatu bahan atau medium tidak tergantung pada intensitas cahaya yang datang. Kalau katanya Mbah Beer, radiasi cahaya yang diserap akan proporsional dengan ketebalan sel, konsentrasi analit, dan absorptivitas suatu molekul sebagai suatu senyawa, sebagai suatu panjang gelombang. Sehingga kedua orang ini fusion dan bergabung menjadikan satu hukum namanya hukum Lambert-Beer. Di mana hukum Lambert-Beer itu ada pada dasarnya adalah pada suatu cahaya apabila ini ada radiasi yang masuk, atau kita kenal dengan C0,
Lalu di sini ada konsentrasi dan absorptivitas suatu senyawa. Dan di sini ada nilai IR. IR itu di mana intensitas radiasi yang dipantulkan. Jadi di sini ada yang dipantulkan sebenarnya tapi sangat kecil. Nilainya kurang lebih 4% sehingga diabaikan, sehingga untuk diperoleh cahaya yang di awal, intensitas cahaya yang diabsorpsi yang di sini ditambah cahaya yang diteruskan. Sehingga hukum Lambert-Beer berbunyi ABC, di mana A itu merupakan absorptivitas dari suatu senyawa, B itu jarak tempuhnya atau tebal kuvetnya. Kalau misalkan kuvetnya yang umum digunakan adalah kuvet 1 cm, tapi ada juga kuvet yang 2 cm. Lalu C adalah merupakan konsentrasi dari zatnya. Sehingga karena nilai A dan nilai B-nya itu konstan, A itu tergantung dari senyawanya, yang B itu tergantung dari tebal kuvetnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai absorbansi itu setara dengan nilai konsentrasi. Nah, itu dia. Selanjutnya, setiap senyawa memiliki nilai yang disebut nilai A11. A11 ini adalah absorptivitas suatu senyawa, di mana pada senyawa tersebut akan menyerap pada panjang gelombang tertentu dalam konsentrasi 1% dan kuvet 1 cm. Biasanya A11 dituliskan seperti ini. A11265 nanometer. Tebal kuvetnya 1 cm, konsentrasinya 1% dan panjang gelombangnya adalah 265 nanometer. Kalau misalkan kalian lihat bukunya Clark itu menggunakan A11, tapi yang kalau menggunakan literatur yang lain A11 adalah 1 mol per liter. Mol per liter nanti kalian hitung sama dengan molar. Nah, syarat hukum Lambert-Beer. Lambert-Beer itu dia bisa bekerja tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya yang pertama cahayanya harus monokromatis. Monokromatis itu cahayanya single, satu. Terus hukum Lambert-Beer tidak bisa untuk larutan yang pekat karena tidak bisa diteruskan. Kalian kalau di sini misalkan saya punya senyawa, saya punya sirup, kadarnya itu 5% dengan kadarnya 100%, maka tingkat kepekatannya akan berbeda. Nah, pada saat kondisi tertentu, cahaya yang masuk di sini tidak akan bisa diteruskan. Apabila sudah cahayanya tidak bisa diteruskan, maka hukum Lambert-Beer itu tidak berlaku untuk larutan yang pekat. Hukum Lambert-Beer umumnya berlaku pada absorbansi 0,2 sampai 0,8. Selama pengukuran, kalau misalkan terjadi reaksi kimia, hukum Lambert-Beer juga tidak bisa berlaku. Hukum Lambert-Beer akan mengikuti, maka grafik tersebut, kalau misalkan grafik tersebut mengikuti hukum Lambert-Beer, maka harus melewati persamaan 0,0. Nah, jadi ini garisnya akan memotong di sini, di mana Y itu adalah absorbansi dan sumbu X-nya adalah merupakan konsentrasi dari zat tersebut. Nah, untuk penentuan hukum Lambert-Beer harus digunakan pada panjang gelombang yang maksimal karena untuk mengurangi tingkat kesalahan. Untuk hubungan yang linier, hubungan ini tidak berlaku untuk semua tingkat konsentrasi. Perlu diperhatikan konsentrasi tersebut berapa yang bekerjanya di sini. Karena pada dasarnya senyawa tersebut
sebelum dia menyerap responnya akan seperti ini, lalu akan naik dan akan datar lagi. Nah, yang naik ini adalah yang akan kita deteksi dengan hukum Lambert-Beer tersebut. Kesalahan minimum jika transmitan menggunakan sampel adalah 20-65%. Nah, ini limitasinya. Karena itu hukum Lambert-Beer dia bekerja pada absorbansi 0,2-0,8. Nah, selanjutnya apabila kita menggunakan pelarut yang berbeda. Pada pelarut yang berbeda, kita akan melihat fenomena hypsokromik dan batokromik, di mana panjang gelombangnya tersebut akan bergeser. Panjang gelombang tersebut bergeser karena dengan meningkatkan polaritas dari solvent, ini untuk senyawa yang polar, maka akan meningkatkan dari solvasi dari elektron tersebut, sehingga dia akan menyebabkan pergeseran. Kalau misalkan kita menggunakan senyawa pelarut yang non-polar, akan meningkatkan dari akan menurunkan dari kelarutannya, sehingga akan menurunkan energinya. Nah, kalau misalkan ini ada pelarut, lalu kita berikan dia bergeser ke kanan, maka fenomenanya adalah batokromik. Kalau misalkan kita kasih pelarut yang berbeda dan dia bergeser ke kiri, di mana panjang gelombang ini semakin besar. Nah, kalau misalkan dia semakin kecil disebut hypsokromik. Dan ada fenomena hiperkromik dan hipokromik, di mana apabila hiperkromik, apabila kita tambahkan pelarut akan meningkatkan respon dari senyawa tersebut, dan apabila kita berikan pelarut menurunkan respon disebut hipokromik. Nah, selanjutnya untuk metode derivatisasi itu ada dua, senyawanya yang diderivatisasi apabila kita menggunakan berbagai macam campuran. Maka akan kita bisa mendeteksi satu analit, dan analit tersebut akan menghasilkan suatu spektra yang khusus, sehingga nanti akan menghasilkan spektra yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yang diderivatisasi adalah spektrogramnya. Ini akan dijelaskan di analisis instrumen, di mana ada derivat pertama, derivat orde ke-0, orde 1, orde kedua. Nanti ini ngitungnya gampang sekali, pakai Excel tinggal ditarik. Nah, ini untuk derivatisasi ada orde ke-0, di mana orde ke-0 itu adalah spektrum awalnya. Lalu setelah itu spektrum awalnya kita turunkan dengan turunan pertama, di mana diturunkan terhadap fungsi terhadap lambda, dan sini disebut turunan pertama. Kalau misalkan ini disebut turunan kedua. Menghitungnya gimana? Langsung pakai Excel, nanti ditarik aja tabelnya. Nah, saya ambil contoh. Adalah contoh untuk validasi cefazolin dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, di mana dia mampu mendeteksi pada konsentrasi 8-28 mikrogram per mililiter dan memiliki koefisien korelasi 0,99. Lalu ini adalah untuk mendeteksi sodium hipoklorit atau klorin dengan menggunakan rodamin.
Dan yang ini untuk derivatisasi, untuk menggunakan ini metode derivatisasi. Yang diderivatkan itu adalah senyawanya. Kalau yang ini yang diderivatkan adalah untuk melihat kompleks inklusi dengan liposomnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dengan materi selanjutnya.